Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mengikuti himbauan pemerintah kita atau Majelis Ulama Indonesia mengenai masalah penanganan corona adalah wajib hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ini adalah ayat yang memerintahkan kepada kita sebagai mukmin untuk tunduk kepada aturan-aturan pemerintah kita atau ulama kita dalam penanganan corona saat sekarang ini. Dengan dasar inilah kita sebagai muslim untuk selalu bagaimana menyelamatkan diri kita dari bencana yang mewabah umat manusia saat sekarang ini. Menjauhi corona, menyelamatkan diri dari virus ini adalah merupakan bagian daripada agama kita. Nafirru minhu kama nafirru minal asadi. Kita berusaha menghindarinya sebagaimana kita menghindari binatang buas, sebagaimana makna dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menjaga kesehatan adalah merupakan harus didahulukan daripada yang lain. Melaksanakan salat jamaah di masjid adalah sunnat hukumnya menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i mengatakan salat jamaah di masjid adalah fardu kifayah, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan adalah fardu ain. Dari sinilah kita mengambil bahwa melaksanakan salat jamaah di masjid pada saat sekarang ini, apabila kalau kita sudah yakin bahwa zonanya adalah zona merah, maka haram hukumnya kita keluar dari rumah melaksanakan salat jamaah di masjid. Karena salah satu penyebabnya kita salat di rumah apabila ada gangguan-gangguan di luar rumah di mana kita tidak memiliki kekuasaan untuk menghentikannya. Seperti sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu penyebabnya kita tidak salat jamaah wa mastukriha alaihi adalah apabila pemerintah yang zalim akan membunuh, akan menzalimi umat Islam apabila keluar rumah melaksanakan ibadahnya. Maka pada saat itu dibolehkan untuk melaksanakannya namanya salat di rumah. Begitupun juga yang namanya hujan lebat yang menyebabkan becek, kebanjiran. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita untuk melaksanakan salat di rumah. Maka suara azan pun dirubah untuk melaksanakan salat jamaah di rumah. Nah, ini yang namanya virus corona adalah makhluk Allah yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Maka kita selalu membawa hukum ini, artinya kita membawa hukum ini seperti hukum-hukum yang sudah kita terangkan tadi, yaitu menyelamatkan jiwa, menciptakan kesehatan, menjaga kesehatan kita jauh lebih utama daripada kita berkumpul di masjid, tetapi kita tetap bisa melaksanakan ibadah itu di rumah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan al-hukmu yataghayyar bitaghayyuriz zamani wal makan. Hukum itu berubah tergantung kondisi dan tempatnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melaksanakan perintah, anjuran, bimbingan para pemimpin-pemimpin kita. Apakah itu pemimpin ulama kita atau pemimpin politik kita. Di samping itu juga yang harus kita laksanakan adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan yang namanya salat hajat dan qunut nazilah. Salat hajat dilaksanakan adalah untuk
bagaimana agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini, mengangkat virus ini. Karena salat hajat artinya kita menginginkan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala agar supaya penyakit ini diangkat olehnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada yang terjadi sebuah keinginan kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat hajat itu dilaksanakan dalam sebuah hadis marfu' mengatakan bahwa dilaksanakan 4 rakaat. Rakaat kedua pertama dibaca surah Al-Fatihah. Kemudian dibaca surahnya adalah ayatul kursi 3 kali. Kemudian rakaat kedua kita baca Al-Fatihah dengan surahnya adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian rakaat selanjutnya 2 rakaat lagi, dan rakaat pertama adalah Al-Fatihah dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian rakaat keduanya Al-Fatihah dengan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu kita berdoa dengan doa hajat, salat hajat namanya. Ada doa salat hajat khusus kita baca di situ, dan kemudian kita niatkan untuk mengangkat penyakit ini dari kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara umum. Kemudian adapun salat namanya kunut nazilah ini dilaksanakan pada saat kita melaksanakan salat fardu. Apakah itu salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita melaksanakannya di akhir rakaatnya. Dan pada saat kita membaca kunut nazilah disunatkan untuk membesarkan suaranya, sekalipun itu pada saat kita salat duhur atau salat asar. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini, virus ini kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dengan bebas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup ini pada dasarnya adalah bagaimana kita bebas selalu pergi ke masjid, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid Baitul Maqdis, dari masjid ke Masjidil Haram, dari masjid ke Masjid An-Nabawi. Itulah inti daripada tujuan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.